Syekh Nawawi Banten katakan dalam kitab Marokil Ubudiyah, wahai penuntut ilmu, kita perhatikan syariat Rasulullah Nabi Muhammad. Dikatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tentang kelahiran Nabi. Tafsir ayat itu, bukan terjemah, tafsir ayat itu menerangkan 12 Rabiul Awal ketika Wulid al-Mustafa, lahir kanjeng Nabi SAW. Nah, memang Rasulullah Nabi Muhammad ini memiliki sifat basyarun lakal basyar, ya, punya anak Nabi Sayyidah Fatimah itu Zahra radhiyallahu anha. Dia harus menikah. Ya, semua orang kalau bisa nikah supaya punya keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina wa maulana rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Idz qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa alamu anna fikum Rasulullah wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di hari Sabtu malam Minggu di akhir tasyrik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang pada haji pulang selamat dalam keadaan perang di Timur Tengah sana mabrurah. Mudah-mudahan bawa barokah pulang. Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah beri afiah kita semua, Allah qabul hajat, Allah panjangkan umur. Wabil khusus ditetapkan iman Islam yang pertama Al-Fakir Hormati Syarifuddin Mansur, mata'an Allah betul di hayati, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Memang Anda Kang Farid, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, digabul hajat. Dan antumah jamaah ngariung pengausan Baitur Rahman, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan mendapat pandangan Rasulullah Nabi Muhammad, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan, diqabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saat apa Rasulullah ini hadir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alamu anna fikum Rasulullah. Jadi ketahuilah di mana pun kita berada, ada di situ Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan min dzurriyyatur Rasul al-Imam Sayyid Ali Khaliq Kasam. Beliau Ibn Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain. Diriwayatkan beliau ini setiap salat, setiap tahiyat selalu ada jadduha Muhammadan, selalu ada kakeknya kanjeng Nabi SAW. Setiap tahiyat akhir di hadapan Sayyid Ali Khaliq Kasam. Oh, ini wali, aulia ilah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala, min dzurriyyatur Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah SAW. Itu diriwayatkan ma'ruf beliau Sayyid Ali Khaliq Kasam radhiyallahu an seperti itu. Dia punya anak Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. Dia punya anak dua. Memang Sayyid Ali Khaliq Kasam
anaknya Sayyid Muhammad, Sayyid Mirbad, punya anak Alwi Amul Faqih, punya anak terus keturunan nurunkan wali tis'a, wali songo. Dibilang dari Abdul Malik Abdul Mad Khan. Itu ada di catatan nasab Rabithah Alawiyah di Jakarta, ada di buku induk gitu. Naam, dikatakan begitu. Memang Rasulullah selalu ada. Dalam satu hadis dikatakan taraktu fikum tsaqalain. Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara. Dalam riwayat Muslim, Al-Qur'an wa itrati ahlu baiti dikatakan. Al-Quran dan zuriyah Nabi, atau sekarang habaib, atau disebut Sayyid, atau disebut Sarif, atau disebut Ayib, atau disebut Ye di Jawa Timur sana, di Cirebon Ayib, di sini Habib, banyak Jakarta dan sekitarnya. Memang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan supaya menjaga iman. Jadi wazanataku hubbi Ali Muhammad dikatakan. Seorang bertakwa kayak Kisarib, kalau udah Habib datang terus diceritakan dari Yahya Habib begini. Memang beliau yai. Bukan kayak kita nggak ngaji. Habib masih ngaji itu, masih punya guru banyak yai. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan itu supaya yang Nabi katakan itrati ahlul baiti, tetap ada rahmat Allah dikatakan untuk ketersambungan kita ngingat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan tentang fadilah Habib, fadilahnya habaib dari guru Habib Ki Asep rahmatullah dinangelak Baros Sukabumi. Beliau belajar ke Maknuh Gentur. Itu dikatakan guru, misal ada seorang sayyid nikah dengan seorang perempuan di satu tempat. Namanya misal Aminah. Nikah sama Aminah, bukan Sayyidah, bukan Sarifah. Nah, kata guru, nanti saudara Aminah yang laki-laki punya keturunan kan, begitu. Itu insya Allah keturunannya nanti jadi orang besar, orang alim. Jadi ada barokahnya begitu. Lah bagaimana si Habib begitu, atau bagaimana nggak ke situ. Jadi kaidah itu bil husnudzan, karena Rasulullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau nyari keburukan ini dari Habib, dari orang-orang sedang menjelaskan tentang perkara-perkara buruk begitu ya. Tapi kalau Rasulullah ini ada kehati-hatian. Apa ucapan Nabi? Hadis yang disampaikan Nabi, gerak-gerik Rasulullah wahyu minallah, wahyu dari Allah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Rasulullah katakan seperti itu, Al-Quran. Jadi selalu Al-Quran ini sebagai penerang, cahaya hati, asyifa, obatlah apa segala macam. Yang mengenalkan kita kepada Allah, Al-Quran. Karena kalam Allah. Al-Quran itu wahyu demi wahyu turun ke Nabi SAW. Syekh Nawawi Banten katakan dalam kitab Marokil Ubudiyah, wahai penuntut ilmu kita nih, perhatikan syariat Rasulullah Nabi Muhammad dikatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tentang kelahiran Nabi. Tafsir ayat itu bukan terjemah, tafsir ayat itu menerangkan 12 Rabiul Awal ketika Wulid al-Mustafa, lahir kanjeng Nabi SAW. Nah, memang Rasulullah Nabi Muhammad ini memiliki sifat basyarun lakal basyar. Ya. Punya anak Nabi Sayyidah Fatimah tu Zahra radhiyallahu anha. Dia harus menikah. Ya, semua orang kalau bisa nikah supaya punya keturunan. Ketika itu Allah turun ayat masalah Nabi berketurunan. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di situ dikaitkan Zulhijjah karena wanhar disuruh berkurban, ya, nyembelih ketika Zulhijjah ini. Ada riwayat Sayyidah Khadijah al-Kubra. Ya, riwayat ini dhaif. Menikah Nabi ataupun menikah
Sayyidah Fatimah, Habib agak lupa riwayat itu ya. Itu di bulan Zulhijjah. Begitu. Allah marah ketika itu kepada kafir Quraisy. Ya, karena menghina Rasul abtar, punya keturunan Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus Allah sampai turun ayat. Maka dikatakan man mata bukhtu ali Muhammad mata kafiron. Kalau orang benci ke Habib itu, ya mati kafir. Ya selama hidup doakan mudah-mudahan dapat hidayah ke jalan yang benar. Yang jalan dikatakan setiap sholat, ya itu memang dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Basyarun lakal basyar. Seorang iman ke Allah, gak ngenalin Nabi Muhammad kecukupan, oh ini diragukan imannya. Kenapa? Karena lakal basyar. Seharusnya ngerti Nabi Muhammad, ngerti sahabat Nabi Muhammad, ngerti agama Nabi Muhammad, ngerti akhlak Nabi Muhammad. Rasulullah katakan inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlak Rasulullah SAW ini kita lihat dari zuriyah Nabi. Ya, jadi yang buruk apa segala macam mungkin bukan wajar. Ya. Tapi kalau kita husnudzon melihat Rasulullah Nabi Muhammad zuriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Terus ada dikatakan di sana min abna'u Rasulillah ini Al-Imam Sultanul Mala Samsi Sumus Muhinufus Guru Ruh Sahibur Ratib Al-Atas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Beliau ini raja walinya kutubnya Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir raja walinya Allah, Al-Imam Al-Idrus ini raja kutubnya walinya Allah. Jadi tetap lain, enggak sama. Labi akli labil nakli. Enggak itu mau secara data ataupun secara akal. Begitu. Karena memang catatan tulisan itu ada di pikiran. Enggak ada suatu tulisan mubadzir. Ya, pasti akan dilihat terus dibaca. Naam begitu. Masya Allah. Itu samsi sumus. Matahari di atas cahaya matahari. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Nah, memang Al-Habib Abdullah Al-Idrus dia punya kakek Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sugaf Maula Dawileh dari Ahlul Bait Rasulullah ini. Itu terus Sayyid Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, terus Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu jalan daripada Thariqah Al-Ba'alawi. Habib Al-Atasni semua habaib-habaib itu mengikuti jalur itu. Dari terakhir Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar itu. Jadi Syekh Abdul Qadir lebih dulu lagi begitu. Berdasarkan kitab Sirrul Asrar, kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, terus kitab-kitab beliau itu radhiyallahu anhum. Itu thariqah itu, thariqah. Thariqah Sadiliyah, Al-Imam Sadili, ada thariqah Samaniyah, Syekh Saman Al-Madani, ada thariqah Tijani, kadza wa kadza gitu. Terus Allah Subhanahu wa taala ini utus Nabi sebagai rahmat. Rahmat apa? Rahmat itu sesuatu yang sebaliknya murka. Sebaliknya kesusahan. Wallahul Latif. Allah yang maha lembut, yang maha halus, ya. Ada Al-Qahhar, Allah yang maha mengatur. Dan segala sesuatu. Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya, dan kada wa kada asmaul husna itu, ya. Tapi kalau dikatakan rahmat Allah, sebaliknya abghadahullah, murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Rasulullah man mata bughtu ali Muhammad mata kafiron. Siapa orang mati bughtu mendapat murka, ya, mendapat murka karena dia benci, ya. Abghadahullah, mendapat kebencian Allah Subhanahu wa taala. Lah Habib terus kalau dibenci Allah, Allah rahmat, ya Allah rahmat. Yang rahmat bukan Allah tapi Nabi. Karena Allah utus rahmat itu di wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah Nabi Muhammad. Jadi kalau enggak ada Rasulullah enggak ada agama. Ya, karena Allah ketika Nabi Allah Isa, Allah angkat ke langit udah. Na'udzubillah min dzalik. Datanglah itu, ya, dari Mekah,
Terus ada tanda-tanda waktu perang Gajah, itu diceritakan Allah yang menceritakan di Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi ada tanda-tanda ketika beliau Kanjeng Nabi SAW itu lahir. Karena ini kesenangan Allah Nabi Muhammad, Habibullah dikatakan. Nah, terus Habib itu karena Nabi Allah menyebut Rasulullah Habibullah. Jadi segala sesuatu kenapa hidup? Allah ahyaha, Allah yang menghidupkan segala sesuatu. Dalam arti manusia jangan sampai ngerasa bukan makhluknya Allah. Ini syirik. Nah, fi riwayat dikatakan hadis itu man mata buhtu ali Muhammad mata kafir, fi riwayat mata fasik. Dalam riwayat yang lain mati dalam keadaan fasik. Fasik itu mati orang-orang musyrik. Nah, kan naudzubillah ya. Kita sholat berjamaah dapat pahala, puasa dapat pahala, segala macam. Tapi punya penyakit yang gak disangka-sangka gara-gara ngebengkokin hati, ngebenci habaib. Nah, ini naudzubillah, hati-hati. Gak boleh. Yo, kalau benci Habib Husain mah nggak apa-apa. Yang penting jangan punya akidah ngebenci zuriyah Nabi Muhammad. Ini udah ngawur. Nauzubillah. Hukumnya apa? Mati kafir. Mati nggak membawa iman. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu katakan apa dalam kitab Sulam Taufik? Orang, siapapun orang, nggak sembahyang kayak atau apa. Banyak mualaf ya, nggak ngerti sholat ya. Nggak wajib sholat dia mualaf ya. Ya nggak ganti-ganti sholat begitu. Tapi kok enak dia. Itu pikirkan orang yang memang baru ngerti agama malah mati enak, kok kita malah kesambet-sambet begitu. Na'udzubillah min dzalik. Mata kafiron. Itu disampaikan Ki Abdullah Mukhtar waktu di Empang, haul di Empang. Itu Habib melihat di media sosial begitu. Ya, man mata buhtu ali Muhammad mata kafiron. Dikatakan seperti itu. Ya apa fadilahnya cinta ke Rasulullah? Syekh Nawawi Banten katakan. Ya. Jadi ilmu ini memang pangkuannya hakikoh. Hasilnya bukan hakikah, hasilnya ma'rifah. Gak ngerti kita. Tapi yang ngebawa itu hakikoh. Sampai dikatakan ada fikih, ada tasawuf, ya. Ada fikih tasawuf, bidayatul hidayah. Jadi fikih tapi dia apa? Pakai hati lah, begitu. Masya Allah, begitu. Batin, ada zahir. Ya, dan itu harus ngerti semua. Syekh Nawawi bilang begitu. Harus kafah, harus cukup ngerti ilmu. Mudah. Cuman buat takbiratul ihram, cuman buat ruku. Habib ngaji, belajar mondok dari kecil cuman buat itu, buat sholat, buat ruku, buat salam. Lah terus orang-orang itu mahabbah li ahli baiti Rasul, ngedatangi habaib supaya didoakan sama nih Habib. Kalau Habib ngedoakan, yuk kita majelis nggak bisa. Yuk, tapi ngedatengin habaib yang alim, yang soleh, supaya mendapatkan keberkahan doa mereka. Itu Said Ali Khalid Kasam seperti itu. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus diriwayatkan para habaib, semua keturunan Al-Idrus itu wali kutub. Habib Alatos ini bainal majdzub wa fi karamah udah. Cuman majdzub kadang punya karamah itu. Karena diberikan silsilah alatusiyah maujudi alfi karamah. Tapi ada memang yang alim-alim yang luar biasa. Alim ini bukan berilmu. Alim ini orang rasihu bil ilm, orang yang ngamalkan ilmunya itu begitu. Alim itu. Loh kalau zuriyah Nabi Muhammad gak alim mustahil. Aku tidak mengimani, gak gimana zuriyah Nabi kok tak alim, saha sampai bilang gitu. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Karena intisab li Rasulillah, karena nasabnya nyambung ke kanjeng Nabi sallallahu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.